Selamat pagi, Namo Buddhaya. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Dan kesempatan ini juga kita akan membahas pelajaran 2 yaitu tentang pelepasan Agung Pangeran Siddhartha. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca nama Karapata, doa sebelum belajar, dan duduk hening. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Artinya, Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita berdoa, mari kita memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kelahiran putra Pangeran Siddhartha, pertemuan dengan kisah Gautami, 8 anugerah, dan Pangeran Siddhartha menjadi petapa. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran putra Pangeran Siddhartha. Nah, kehidupan dalam keluarga Pangeran Siddhartha sesungguhnya sangat membahagiakan. Mereka berbahagia karena saling mencintai dan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi, setelah Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, beliau terdorong untuk menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan bebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Apakah yang selanjutnya dilakukan Pangeran Siddhartha? Apakah beliau dapat menemukan kebahagiaan yang dicari? Yuk kita ikutilah lanjutan kisah hidup Pangeran Siddhartha. Ketika Raja Suddhodana menerima berita bahwa Putri Yasodhara melahirkan seorang putra,
Kemudian Raja Suddhodana mengutus dayang-dayang istana untuk menyampaikan pesan ini kepada Pangeran Siddhartha. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha sedang termenung setelah melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Nah, dari keempat peristiwa itu, hanya pertapa suci yang muncul di pikirannya sehingga muncul keinginan untuk menjadi seorang pertapa. Mendengar berita itu, pangeran pun menyambutnya dengan bergembira. Namun, Pangeran Siddhartha mengetahui bahwa yang lahir akan mengalami tua, sakit, dan mati. Kemudian Pangeran Siddhartha berkata, Rahula jatuh badanang jatang, yang artinya, satu jerat telah lahir, satu ikatan telah terlahir. Oleh karena itu, Pangeran Siddhartha menyambut kelahiran putranya dengan hati yang tenang, seimbang. Setelah mendengar kabar dari dayang-dayang istana tentang tanggapan Pangeran Siddhartha tentang kelahiran putranya, Raja Suddhodana memberi nama kepada cucunya yaitu Pangeran Rahula. Nama Rahula adalah nama yang langsung diberikan oleh ayahnya sendiri, yaitu Pangeran Siddhartha. Jadi, Pangeran Siddhartha yang memberi nama putranya, yaitu Rahula. Rahula yang artinya belenggu atau ikatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertemuan dengan kisah Gotami si putri Sakya. Nah, siapa kisah Gotami itu? Kisah Gotami adalah seorang putri Sakya yang merasa berbahagia setelah mendengar kelahiran Rahula. Nah, kisah Gotami setelah mengucapkan kata-kata bergembira karena melihat pribadi yang membawa kegembiraan dan kedamaian kepada ibu, ayah, dan istri. Kemudian Pangeran Siddhartha melepas kalung mutiaranya yang bernilai sangat mahal dari lehernya dan memberikannya kepada kisah Gotami. Mengapa Pangeran Siddhartha memberikan kalung mutiaranya? Karena sebagai imbalan bagi kisah Gotami yang mengingatkanku untuk mencari unsur pemadaman atau nibuti. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha menyadari bahwa kedamaian sejati akan muncul jika loba keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan, mana keangkuhan, dan diti, pandangan salah, semua itu dapat dipadamkan atau dilenyapkan. Nah, pada saat itu juga tekad Pangeran Siddhartha semakin kuat untuk menjadi petapa dan menemukan kebenaran sejati atau nibbana. Nah, setelah itu Pangeran Siddhartha meminta izin kepada ayahnya, yaitu Raja Suddhodana, untuk meninggalkan istana dan menjadi petapa. Tetapi Raja Suddhodana tidak mengizinkannya karena Raja Suddhodana ingin Pangeran Siddhartha menjadi raja untuk menggantikannya di kerajaan Kapila Wastu. Karena tidak diizinkan, Pangeran Siddhartha meminta 8 anugerah kepada ayahnya. Ya, apakah 8 anugerah itu?
8 anugerah itu adalah 1. Tidak menjadi tua. 2. Tidak menjadi sakit. 3. Tidak mengalami kematian. 4. Ayah tetap bersama saya. 5. Semua wanita di istana dan kerabatnya tetap hidup. 6. Kerajaan tidak berubah dan tetap seperti sekarang. 7. Semua yang hadir dalam pesta kelahiranku dapat mengatasi semua nafsu keinginannya. 8. Dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Apakah Raja Sudadana dapat mengabulkan semua permintaan Pangeran Siddhartha? Raja Sudadana pun tak mampu memenuhi 8 anugerah yang diminta oleh Pangeran Siddhartha. Akhirnya, pada saat berusia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha melihat fenomena yang mengejutkan. Pangeran Siddhartha melihat para gadis penari yang tadinya menghiburnya. Kemudian, para gadis itu tertidur dengan alat musiknya di bawah tubuhnya. Apa saja yang dilihat Pangeran Siddhartha? Yaitu air liur keluar dari mulutnya yang mengotori pipi serta tubuhnya. Kemudian ada yang menggertakkan gigi, mendengkur, mengoceh dalam tidurnya, mulutnya terbuka, beberapa tidur tanpa menggunakan pakaian yang layak, rambut yang kusut dan berantakan. Nah, semuanya terlihat seperti mayat yang menjijikkan di kuburan. Melihat hal itu, Pangeran Siddhartha menyadari bahaya dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Nah, pada tengah malam, tepatnya Senin malam purnama di bulan Asada, Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Saat itu, Pangeran Siddhartha pergi bersama Cana, yaitu kusir istana, dan kudanya yang bernama Kantaka. Kemudian berkat bantuan dari para dewa yang membiarkan pintu istana tetap terbuka, Pangeran Siddhartha pun dapat keluar dari istana. Kepergian Pangeran Siddhartha dihalangi oleh Mara Wasawata. Nah, kemudian setelah bertemu Mara yang menghalangi kepergiannya, akhirnya Pangeran Siddhartha tiba di sungai Anoma. Anoma yang artinya bukan sesuatu yang rendah. Kemudian Pangeran Siddhartha menyerahkan semua perhiasannya kepada Cana. Kemudian dengan pedangnya, Pangeran Siddhartha memotong rambutnya dan mencengkeramnya bersama mahkotanya dengan tangan kirinya. Rambutnya yang tersisa sepanjang 2 jari mengeriting ke arah kanan dan menempel di kulit kepalanya. Potongan rambutnya kemudian dilemparkan ke angkasa bersama mahkotanya. Nah, kemudian rambut itu diambil oleh Dewa Saka yang merupakan raja para dewa. Pada saat itu juga datanglah Dewa Brahma Gati Kara yang berasal dari alam Brahma Sudawasa Aka Nita yang sedang membawakan 8 perlengkapan seorang pertapa yang akan diberikan kepada pertapa Siddhartha. Apa saja 8 perlengkapan seorang pertapa? 1. Jubah luar. 2. Jubah atas yang disebut ekaci. 3. Jubah bawah. 4. Ikat pinggang. 5. Jarum dan benang. 6.
pisau yang digunakan untuk menyerut kayu pembersih gigi. 7. Mangkok dan wadahnya. 8. Saringan air. Nah, 8 perlengkapan inilah yang diberikan kepada Pangeran Siddhartha. Baik anak-anak bunda, itu tadi penjelasan tentang pelajaran 2 yaitu pelepasan agung Pangeran Siddhartha. Sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberi kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.